Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi, yaitu inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktornya adalah inflasi karena permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan yang berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah sedangkan penawaran masih tetap. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar atau quantity theory inflation. Inflasi disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar di permukaan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterikatan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Secara umum, inflasi kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena desanya biaya faktor produksi yang terus menaik. Selanjutnya, inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Inflasi jenis ini akan sangat sulit diatasi atau dikendalikan ketika kenaikan supply akan suatu barang atau lebih tinggi setidaknya sementara dengan permintaan. Selanjutnya, inflasi karena struktural ekonomi yang kaku atau bisa kita sebut dengan structural theory inflation. Menjelaskan penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku, produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya, permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, secara umum, inflasi merupakan kejadian atau gejala ekonomi yang tidak bisa dihilangkan secara tuntas. Bagi perusahaan, bagian keuangan adalah hal pertama yang akan mengalami dampak dari adanya inflasi tersebut. Inflasi juga akan memberi dampak yang besar jika tidak segera dilakukan pencegahan dengan kebijakan yang tepat. Sebagai pemilik usaha, menyadari akibat dan tanda munculnya inflasi merupakan hal yang penting. Inflasi dapat berdampak buruk pada sebuah usaha, mulai dari dampak kecil hingga dampak yang besar. Oleh karena itu, pintar mengelola pengusahaan merupakan hal yang sangat penting. Nah, ada teori klasik inflasi. Tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah yang beredar. Teori ini menjelaskan determinan jangka panjang pada tingkat harga dan tingkat inflasi. Teori inflasi dan proyeksinya, pengertian dan teori inflasi. Di sini dijelaskan pengertiannya disampaikan para ahli. Inflasi menurut inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan atau excess demand terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Ahli yang lain yaitu Eckley memberi pengertian inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang dan jasa secara umum, bukan satu macam barang saja dan saat. Sedangkan menurut Bodiono, inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga
untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain. Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Teori inflasi klasik, yaitu teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang, serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari bertambahnya barang, maka nilai uang akan merosot, dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar. Nah, di sini teman-teman harus tahu, kalau klasik ini maksudnya terlalu banyaknya uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi, maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit. Pendapat klasik tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut. Inflasi F, jumlah uang beredar atau kredit. Nah, di sini tingkat harga-harga dari nilai uang. Inflasi lebih mengenai nilai uang daripada mengenai nilai barang. Ketika tingkat harga naik, orang harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang mereka beli. Kenaikan pada tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah. Jumlah uang beredar, permintaan uang, dan keseimbangan moneter. Nah, yang menentukan nilai uang adalah penawaran dan permintaan. Dan dalam mengembangkan teori jumlah uang adalah dengan mempertimbangkan determinan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang. Jika tingkat harga tinggi, atau bisa kita sebut dengan nilai uang rendah, meningkatkan jumlah permintaan uang. Nah, saya akan menjelaskan dampak-dampak injeksi moneter. Teori jumlah uang, atau bisa kita sebut dengan jumlah uang yang tersedia, menentukan tingkat harga, dan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah uang menentukan tingkat inflasi. Tinjauan singkat proses penyesuaian. Semakin besar permintaan barang dan jasa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tingkat harga meningkatkan jumlah permintaan uang. Pada akhirnya ekonomi mencapai keseimbangan baru. Dikotomi klasik dan kenetralan moneter. Dikotomi klasik adalah pemisahan teoris variabel atau variabel nominal dan real. Yang pertama, variabel nominal sama dengan variabel yang diukur dalam unit moneter. Yang kedua, variabel real sama dengan variabel yang diukur dengan unit fisik. Yang ketiga, kenetralan moneter adalah gagasan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar tidak mempengaruhi variabel sampai dengan variabel real. Kecepatan dan persamaan jumlah. Velositas uang adalah kecepatan perpindahan uang. Di sini saya ada rumusnya, yaitu V kali V
sama dengan P kali Y. Nah, teman-teman tahu apa itu keterangannya? Saya akan menjelaskan keterangan dari masing-masing huruf tersebut. V sama dengan kecepatan uang, P harga, Y jumlah keluaran, dan M jumlah uang. Nah, ada juga di sini pajak inflasi. Apa itu pajak inflasi? Yaitu penghasilan yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan cara mencetak uang sebanyak-banyak mungkin. Efek Fisher. Yang pertama, penyesuaian suku bunga nominal seiring dengan tingkat inflasi. Yang kedua, ketika tingkat pertumbuhan naik, hasilnya adalah tingkat inflasi lebih tinggi dan suku bunga nominal tinggi. Beban-beban inflasi. Beban inflasi adalah jenis biaya atau kerugian yang sering ditimbulkan oleh inflasi. Jadi beban-beban inflasi ini teman-teman yaitu suatu kerugian kita karena si inflasi ini timbul karena inflasi dan sering terjadi, yaitu turunnya daya beli, kekeluaran mengenai inflasi. Inflasi secara langsung menurunkan standar hidup karena inflasi menurunkan daya beli uang, sehingga saat harga naik, barang dan jasa hanya mampu didapatkan dengan jumlah yang lebih tinggi. Biaya sol sepatu. Biaya sol sepatu, sumber daya yang terbuang ketika inflasi, mendorong orang-orang untuk mengurangi pemegangan uang mereka. Biaya menu. Biaya menu, biaya bisnis yang muncul ketika membuat perubahan terhadap harga untuk barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual oleh perusahaan. Variabilitas harga relatif dan kesalahan alokasi sumber daya. Semakin tinggi tingkat inflasi, variabilitas otomatis semakin tinggi. Jadi karena harga-harga hanya berubah sekali-kali, inflasi menyebabkan harga-harga relatif menjadi lebih berbeda daripada ketika tidak ada inflasi. Jadi inflasi menyebabkan harga-harga relatif menjadi lebih berbeda, teman-teman, daripada ketika tidak ada inflasi. Distorsi pajak akibat inflasi. Inflasi cenderung meningkatkan beban pajak pada pendapatan yang diperoleh oleh tabungan. Kebingungan dan ketidaknyamanan. Inflasi menyebabkan nilai real uang berubah pada waktu yang berbeda. Menghitung keuntungan sebuah perusahaan, selisih antara perolehan dan biaya lebih rumit dilakukan dalam perekonomian yang mengalami inflasi. Kerugian khusus akibat inflasi tidak terduga. Redistribusi kekayaan secara acak. Inflasi tidak terduga menyebabkan redistribusi kekayaan di antara populasi dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kepantasan atau kebutuhan. Yang selanjutnya, inflasi tak terduga hanya terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Nah, sekian teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang pertumbuhan uang dan inflasi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Thanks for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.